Pun iki rungokno tenan iki. Niki ayat paling jadi kontroversi karena jadi biasanya jadi di ground cover. Biasanya dados tulisan-tulisan tentang cover-cover dakwah. Ya dadi Kanjeng Nabi sing dakwah ilallah niku diutus Allah. Ya mukhatabnya tiyang kafir nggih, denger nggih, mukhatabnya itu orang kafir. Muhammad kayak ngomongane wong kafir-kafir iku. Kita yang Islam atau kalian yang kafir itu potensinya dua, mungkin kita yang dapat hidayat atau kalian, atau kita yang sesat atau kalian. Terus misalnya itu potensi sama-sama sesat, sama-sama benar, toh nanti saya ya gak dimintai tanggung jawab atas apa yang kalian perbuat, kalian pun gak dimintai tanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Ketiga, lalu apa kowe mikir wong sok ben finale keputusan dengan apa pengiran. Berarti ada tiga frasa, ada tiga qodiyah kalau dalam bahasa Arab. Bon, kalau maknani sing umumnya ulama. Ya sampean seneng sing umum atau sing khusus? Ndak jawab. Apa sing ngawur? Enggak pilihannya loro, umum khusus ngawur. Milih. Khusus. Berarti dia sombong. Ya jaluk dari kelas apa? Tinggi khusus. Apa milih sing awam? Ya, awam kok. Wis dadi ora usah milih ya wis awam. Milih ngawur berarti ya bener khusus. Biasa ngawur. Terus ngeten nggih, makanya saya itu enggak pati seneng ono wong kesopanan yo ora pati seneng. Tetap ono hal-hal tertentu yang kita itu tidak boleh sopan. Tapi ada hal tertentu yang kita harus sopan karena kebenaran itu harus kadang diungkapkan dengan kekerasan, dengan ketidaksopanan, tapi itu jadi baik. Seolah lagi itu jadi baik. Ini tak contohkan ya. Tidak saya beri analogi. Ya, saya beri analogi. Analogi itu kias atau padanan. Saya mangkel sama penjahat. Penjahat itu mengklaim kalau dia jadi penjahat itu karena sistem sosial yang nggak adil jika dia jadi penjahat. Itu kamu ngomong kamu penjahat atau bisa saja pikiran Anda benar, nanti diputuskan di pengadilan. Saya atau kamu itu sama-sama mungkin benar atau sama-sama mungkin salah, nanti biar diputuskan di pengadilan. Omongan seperti itu ngakui penjahat itu benar atau memang dia kita beri tenggat waktu supaya berpikir yang objektif sambil menunggu nanti di pengadilan. Nah, karena Allah itu pengadilannya di akhirat, seorang lagi Allah itu pengadilannya di akhirat. Nabinya disuruh bilang gitu, Muhammad bilang ke mereka, sudahlah saya ini yang dapat hidayat atau kalian itu tidak penting, yang penting sama-sama tidak bertanggung jawab, nanti finalnya biar diadili oleh Allah. Sebetulnya makna pokoknya seperti ini, saya ulang lagi makna pokoknya seperti ini. Tapi kalau ada ulama pakai metode ini itu dituduh apalagi oleh orang Islam garis ekstrim. Kira usah takut alumni mana, paham ya? Mari jadi fitnah. Itu dianggap itu mengkaburkan kebenaran, seakan-akan Nabi mengikrori kebenaran mereka. Makanya ini masalah, ning dinggon wong alim ku anane masalah. Mbok minterno umat sing bodho ya kangelan, wong dadi wong alim ya angel tenan. Angger kok kowe wis alim ya keminter. Ngene ya angel dadi wong alim. Sing mari angel kaya kula mergo ikhlas dadi ora peduli setuju ora setuju ora penting. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Sehingga orang-orang misalnya sekali Pak Quraisy Shihab itu beliau bilang Islam yang saya anut termasuk dalilnya pakai wa inna uyakum ala hudan au fi dhalal mubin, bahwa kita ada kesusu bikin keputusan sekarang toh nanti Allah yang memutuskan. Itu terus orang yang nggak cocok tentu nganggep wah ini bias, ini kebenaran kok jadi bias, macam-macam lah orang macam-macam. Tapi saya pastikan makna ayat ini memang demikian, makna ayat. Dan Imam Suyuti pun ngakui kalau maknanya demikian, cuma motifnya adalah memberi tenggat waktu berpikir. Jadi bukan urusan ikrar dan tidak ikrar. Makanya kemudian kita barokah ya, kita semua ada paham Quran ya barokah, karena timbang paham keminter atau rafaham terus tahlilan atau moro kuburan, sing sitok darani bid'ah, sitok darani barokah, lucu-lucunan, ketemu pangeran, paham ya. Ini kan lucu, kita debat
Tahlil barokah, siji tok darani bid'ah. Kayak orang no pangeran lah apa gontok-gontokan pada akhirnya final keputusan itu di siapa coba? Di PBNU apa di PP Muhammadiyah? Apa di Mahabi? Tetap keputusannya di Allah. Kalau keputusan Allah kan santai saja. Kira-kira nanti Allah itu kan juga gampang maklumi. Segera tahlil dari pengiran, jangan kira tahu diundang jadi sekali ini ngono beri kita. Nasi repot tak sing diundang, panjang rezekimu kono juga sebenarnya kerja repot. Nah nanti Allah ngendikan ngono ya repot. Tapi yang jelas rahmatnya Allah itu cukup untuk dua-duanya. Paham ke rahmatnya Allah pasti cukup untuk. Atau dua-duanya ada ikhlas salah no kabeh. Bila tahlil padum payu untuk mesti misalnya. Segaran fitah padum payu itu ya repot nak panjang nanti. Ya kita tidak pernah tahu tingkat ikhlasnya masing-masing kita tidak pernah tahu. Nah, maka Imam sama saya kita budaya, nah iso jawab ya alim tenan. Nara iso ya biasa. Nah ini penting. Saya ini kan belajar fikih betul sampai sekarang. Saya sampai sekarang masih belajar fikih. Orang kafir, misalnya kamu jadi presiden Mesir atau presiden Arab Saudi, boleh nggak membiarkan orang kafir hidup di Arab Saudi? Yang nggak Mekah Madinah, misalnya pekerja Cina atau Amerika yang di Riyadh atau di Jeddah, boleh nggak? Boleh. Akadnya namanya akad aman, akad dimah. Kamu bayar sekian, yang penting tak jamin aman, tapi kamu nggak boleh mencibir Islam, mencibir Nabi, mencibir Quran. Itu jenenge akad apa? Dimah atau kafir apa? Dimni. Terus kemudian di Islam juga ada aturan hukum zaman Nabi kalau ada orang Yahudi Nasrani boleh ditetapkan di negaranya asal bayar pajak sama orang Islam, disebut jizyah. Ya, disebut apa? Jizyah mulai dulu ya. Lalu orang Khawarij, semoga kue rai Khawarij. Wong Khawarij dhisik bantah Nabi ngene. Idzan abqaina ala kufrihim. Kalau begitu berarti kita ridho mereka kafir asal bayar. Ayo, sing ekstrim ngaco ayo benar. Lawan ke secara ilmu. Kan koyo-koyo kan ono pertanyaan anu, berarti ngene mat, nak sing ra bayar perangi, nak sing bayar apa-apa. Jadi kafir lah ra apa-apa sing penting. Ayo sapa sing wani dipikiran arah Khawarij. Ustaz mbun rokok tak jamin. Elek-elek umat Nabi napa? Khawarij hum syarrul khalqi wal khaliq. Elek-elek umat Nabi. Nabi atau dibantah santri beling, dibantah santri khusyuk bola. Mulane Mbah Mun guru kula, gudenge pola santri khusyuk. Bapak iki gudenge, Pak. Kok Khawarij itu. Tapi kita tetap khusyuk wae kapopo. Nah, dengerin. Jadi kalau kamu pakai pikiran itu, maka berarti artinya itu mau hitam putih, ada kafir, ada iman. Oke, kita sepakat iman itu benar, kafir itu salah. Oke, dalam hitam putih begitu, kafir itu salah, iman itu benar. Oke, itu hukum hitam putih. Sekarang coba berpikir yang cerdas, yang hati-hati. Lalu hukum hitam putih itu benar enggak dalam hukum proses? Artinya gini, gue duwe cah cilik, misalnya kalau dia cah cilik anak kula misalnya umur 6 tahun, tak takoki. Wong paling mbok seneng ning donya sapa? Mesti jawab temannya, gak ngarah bapake ta ibuke. Lagi kanca akrab sapa ya dijawab. Itu salah apa butuh waktu untuk membenarkan dia? Butuh waktu. Artinya setiap kebenaran itu butuh waktu apa main dihabisi yang salah? Butuh waktu. Nah ini ada hukum hak, ada hukum proses. Dan hukum proses ini ya diakui Allah melalui ayat famahilil kafirina amhilhum rawaid. Artinya ketika ada akad dimah itu hakikatnya orang kok membiarkan mereka kafir asal bayar juga, tapi ada mahlu, ada imhal, ada waktu mereka berpikir tentang Islam dan diharapkan dari jeda itu mereka tahu Islam. Berarti hakikatnya itu orang kok asal wani bayar, tapi kesempatan imhal, kesempatan jeda. Lalu ayat famah idil kafirina amhilhum ruhaid. Ya, tapi saya ini masalah uang serah mau Quran kan durai-rai Khawarij. Gak mau Quran keminter semangat. Pak. Jadi kesalahan oke, wong zina itu salah, wong maling itu salah. Tapi misalnya detik itu juga kamu bunuh atau detik itu juga kamu habisi, kamu juga disalahkan Allah. Di mana-mana mentobatkan orang itu butuh proses. Sampai Nabi jadi Nabi, gue ambek malaikat Jibril, mereka marahi hujah. Lah anak Nabi jadi Nabi niate mateni lah apa mbek Jibril mbek Israil luwih efektif. Ya ora. Lah apa kerja samane mbek Jibril? Ya ora.
Jadi kowe nak kepengen main saling bunuh ya kono kanca akrab Israil. Jadi ini masalah yang sensitif karena ini sudah jadi manhaj dunia. Model Al-Azhar, model Pak Quraisy itu mesti andalannya itu ayat-ayat bahwa dalam metode dakwah kita harus wa inna uyakum la huda fidul alim. Jadi itu gak metode dakwah itu furqan bainal haqqi wa bainal batil. Ganyang semuanya. Ini jadi dua kelompok besar. Tapi alhamdulillah ini hanya ramai saja di media tapi tidak pernah jadi sama-sama punya pengaruh. Ini sama-sama menikmati dunianya sendiri. Sing gremeng yang gremeng dhewe, sing grup ini ya dhewe. Tapi saya pastikan secara makna, saya ulang lagi, saya pastikan secara makna memang ada waktu imhal. Ya, ada waktu. Coba misalnya sampean baca ayat kuling zuruma dari samawat. Jadi semua orang itu diberi hak ungzuru. Coba beri hak jeda ungzuru. Apa? Ungzuru. Diberi jeda kenang. Sehingga ketika Sayyidina Ali ditanya, Imam Syafi'i ditanya, lihat di kitab Imam Syafi'i ditanya, apakah boleh membiarkan orang kafir hidup di negara kita dengan motif dagang? Jawab Imam Syafi'i, nah. Terus sampai cari, saya punya kitab Majmu' namanya. Kitab Majmu' itu syarahnya Muhadzab. Dan saya punya edisi syarah yang sudah ditasai ulama Al-Azhar, itu ada sekitar 27 jilid. Sekarang baru saya kaji, terus tak kaji terus. Sampai sekarang. Termasuk dengan cucunya Mbak Zibir, masih saudaranya Ali Lukman. Itu begini, nggak apa-apa misalnya di negara barat atau negara mana saja mengkaji Quran nggak apa-apa, dipersilahkan asal yang dikaji Quran ya tidak umat Islam, memang benar-benar apa Quran. Terus kelompok ini pakai dalil wa in ahadum minal musyrikin astajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika di antara orang kafir ingin hubungan istijarah dengan kamu, istijarah itu akad aman, tidak saling menyerang, tidak saling membunuh. Gak apa-apa, turuti saja, asal motifnya hatta yasma'a kalam Allah, asal semua jeda ini untuk mengkaji kalam Allah, paham ya? Semua ablihu makmana setelah orientasinya sama-sama mengkaji kitab suci, maka harus kamu amankan, tidak boleh ada apa? Perang. Terus kata Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, piye-piye mereka wis ora roh. Sekarang bandingkan, ada orang yang meyakini Tuhan itu 3, Trinitas. Ada orang yang meyakini batu besar itu Tuhan, atau Lata Uzza itu Tuhan. Ada orang yang meyakini Logos itu Tuhan, macam-macam. Kemudian teori-teori ini bandingkan dengan satu teori Islam bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu pasti satu. Di situ ada argumentasinya. Misalnya kalau kana ma'ahu alihatu kama yaquluna idzal labtaghu idadil arsy sabila. Ada ayat lagi idzal ladzhaba kullu ilahim bima khalaqa wala ala ba'duhum ala. Nah, kalau Tuhan itu banyak pasti saling pamer-pamer karyanya dan saling bertarung. Jadi akhirnya kita harus jadi pangeran ku sibuk taruh. Nah, kemudian di Quran diterangkan detail. Kalau Tuhan itu 2 pasti sama-sama ingin bikin bumi. Ternyata buminya jadi 1. Berarti kan ada yang enggak kasil jadi Tuhan karena gagal bikin bumi. Atau dua-duanya kasil bikin bumi. Maka itu belum tukaran, baru kompetisi. Ukuran tukaran udah begitu kata Quran. Ini yang cerita Quran. Ukuran tukaran gini, yang satu ingin bikin bumi, yang satu ingin enggak. Jadi yang satu bilang gini, kuni ardon, silakan bumi wujud. Yang satu bilang, la takuni ardon, jangan jadi bumi. Ternyata buminya ada. Berarti menang mana? Menang yang. Nah, setelah menang ya sudah, yang jadi Tuhan yang menang saja. Singkat cerita, misalnya Yesus dianggap Tuhan. Kita tahu Yesus lahirnya di bumi. Berarti yang lahir sama buminya dulu mana? Dulu buminya. Pokoknya nak ramelok gawe terus ujuk-ujuk jadi Tuhan. Makanya Fir'aun itu ketika ngaku Tuhan itu pertama masih dipercaya sama kaumnya. Karena dia mengatakan, saya ini Tuhannya langit dan bumi. Terus kata umatnya, tapi ada Tuhannya Musa. Terus Musa dipanggil, betul kamu punya Tuhan selain saya. Ma'alim tulakum min ilahin huiri. Selalu saya yang jadi Tuhan di bumi itu saya. Ngaku ngalor itu celuk pangeran aku. Ini kata Fir'aun. Ya kalau gitu Tuhannya langit jari Musa. Ya. Haman diceluk. Haman aku kayak no piramida. Tak delok nih dua no pangeran tawar. Intinya Musa tidak bisa mengalahkan Fir'aun dalam perdebatan ini. Terus Musa ganti jurus. Gini saja, sing Tuhani buyut-buyutem. Itu sekeliling Fir'aun, ajudan-ajudan Fir'aun semuanya langsung iman. Mereka berpikir, Rabbukum wa Rabbu abaikumul. Ya Fir'aun dibati buyut. Nak pangerannya Fir'aun, nak pangerannya terlambat. Bayar ada pangeran, nah pangerannya lagi lahir.
Artinya apa? Kita tidak pernah khawatir kalau konsep Quran diadu akan kalah. Pasti bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Nah, ayat iku kowe ra apal wis nganggo sing terkenal ya. Ja'al haqqu mesti wazaqal. Ate angel temen kok. Nah, semuso pidol-pidol iki. Nah, kalau kamu yakin kebenaran pasti mengalahkan barang batil, ngapain kita takut kompetisi? Enggak apa-apa misalnya ada kayak McGill. Agama diperbandingkan dianggap ilmu sosial, kajian Islam, Kristen, ya tidak apa-apa. Asal Quran ya, jangan orangnya ya. Kalau orangnya kan copet Indonesia ya Muslim, koruptor ya Muslim, yang dibokeng itu ya Muslim. Kalau orangnya ya macam-macam. Makanya yang dikaji asal Islam ya, jangan orangnya. Nah, kalau kamu yakin barang hak bisa berkompetisi dengan barang batil dan pasti menang hak, ngapain Anda khawatir memberi waktu jeda? Nah, itu sih dimaksud Quran bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil mesti fayadmahu fa idza huwa zahid. Nah, karena PD-nya kebenaran ini sehingga Quran memberi jeda sama orang-orang kafir. Enggak apa-apa, kita enggak perang, enggak apa-apa. Asal orang ngomong Islam ya enggak dilarang, ngomong kafir ya enggak dilarang. Kita kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Makanya nah, kelompok ini kuat sekali di Al-Azhar. Dan Quran sering seperti itu. Saya berkali-kali ngaji di mana-mana bilang sebetulnya Allah itu zat paling fair. Allah berkali-kali ngendikan, coba ini ya banyak kan yang hafal Quran di sini. Maksudnya banyak ya ono alimo lah, ora terus Mustafa barang. Kadang wong hafal Quran itu curang, anake kon ngapal lo. Bapake ra gelem ngapal. Mulane bareng anake kangelan bapake ngamuk, wis 9 tahun ra khatam-khatam, bapakmu kon setor dong. Loh, saya pernah punya santri padi sampai sekarang 8 tahun di rumah gak khatam. Bapaknya itu mudik. Grembeng gak khatam. Akhirnya bapaknya takon setor. Romulan nyerah. Tua juga kadang boleh. Ini dia rapal kok maksa. Kalau betul anak goblok mesti faktor turunan. Saya ulang lagi. Ini barang hak. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Sampai mati sampai ketemu pangeran. Sebenarnya Allah itu fair. Allah berkali-kali ngendikan gini, ini di awal surat juz 26 lah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma dakhalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kata Allah, enggak apa-apa saya ada Tuhan, enggak apa-apa. Tapi yang kamu anggap Tuhan, tunjukkan reputasinya. Apa mereka bikin langit dan bumi? Kalau misalnya enggak kuat bikin langit bumi, urun ya. Am lahum syirkun fis samawat, urun semen sitok, sementing urun. Misalnya Yesus kamu katakan Tuhan, apa ikut menciptakan bumi yang lahirnya di bumi? Berarti bumi sudah ada. Fir'aun lahirnya di bumi, ada tanggalnya sebelum Masehi berapa tahun. Kecuali kowe ngene, Fir'aun lahirnya ning awang-awang, ora ono langit bumi. Fir'aun lahirnya ning Mesir. Wis ono Nil. Ujuk-ujuk dadi pangeran rapi lo gawe kok dadi. Sebenarnya pangeran wis fair, aruni gak apa-apa, mereka Tuhan gak apa-apa. Kamu aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkan ke saya reputasinya gawe langit bumi kok apa. Nah iso gawe urun. Am lahum syirkun sama urun. Syirkun urun. Jadi Tuhan tuh fair. Tapi ayat-ayat ini gak populer. Mubalek mau orang tolong ayat. Ono mati dalil kulo nafsi dha'iqatul maut. Nah ono wong kawin wa min ayati. Nah ono wong sunat wa mayar gobu amillati Ibrahim illa man safiyana. Makanya seperti ini akan ditutup Jibril. Karena kenapa Quran jadi 3 ayat? Aneh hati-hati, mesti dihisab. Orang paling minim dihisab Jibril itu saya karena masih utuh 30 juz. Yang Quran udah ditolong ayat itu terus. Coba sekarang sampean tak ceritani, orang ono wong cerdas wong Mekah kok Jubair bin Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi cerdas wong Mekah. Mut'im bin Adi itu filosof, pakar. Ketika perang Badar orang kafir kalah, itu ada sekitar 70 orang kafir yang ditawan di Medina. Singkat cerita, Mut'im bin Adi ini jadi jubir orang kafir untuk membebaskan tawanan lewat tebusan. Lah iki nak tebusan iku cara khawarit berarti Muhammad ngembarno wong kafir asal iku kowe kafir, kang keyakinan iku kafir, berarti ki suudzon mbek Kanjeng. Tapi sing bener adalah Islam membiarkan kompetisi bainal haqqi wa bainal batil, toh akhirnya menang barang hak. Awas eling-eling, awas kena salah pikiran. Tak tuntut doang kira. Dadi hal iku ora kok ngembalno kafire gak mergo mesti men. Nah, koyo kowe lah, kowe misale ada anak miktisen kuat terus tukaran ambek cah SMA. Kira-kira mbok baro mbok pisah. Barno wae mesti menang maksudnya. Ya paham. Nanti kowe misah mergo anakmu kok reto-reten potensi kalah. Ya ta. Kowe nak yakin menang kira-kira mbok baro ta mbok pisah?
Barno. Lah ngembarnone Islam kompetisi adil kok ngono iku. Kowe nyontokno kok angel temen ora dicontohno sing akeh. Paham? Mergo mesti menangi barang hak. Paham? Paham tenan to, awas. Nah, bareng Mut'im bin Adi jadi delegasi. Apa? Oh, bebas no tawar. Nabi pas maghrib, dalam maca surat adalah panjang Nabi wong keramat ya, mukjizat. Nabi maca surat tur, maca Quran. Nabi nak maghrib, pas iku dalam maca surat at-tur. Waktu wa kita tur fi rahim mansur wal baitil ma'mur wasaqf. Terus ayat terus susun ayat am khuliqin. Am khalaqus samawati wal ardo. Kalau kamu enggak ngakui Allah sebagai Tuhan, ya kamu harus yakin kalau langit bumi kamu yang menciptakan. Wong apa wis ra pangeran berarti pangerane kowe berarti sing langit bumi. Bala yakinun mereka pun enggak ngaku yo panjenengan gawe langit bumi. Jubair Mut'im bin Adi saking enggak kuat marani Nabi sungkem. Ya Muhammad ma tarok tali akni nasihat. Muhammad utak-utak nggo nglawan kowe. Wis iman. Mergo logika iya. Nak pangerane lata bal lahire ning bumi. Nak pangerane manusa ora melok gawe langit bumi. Langsung semat iman entek akal entek. Tapi ayat ini mubalik ora apal lagi. Dan ini masalah. Jadi dulu tuh banyak orang kafir mau mlebu Islam mergo Quran ngekeki mahlatun nazar, kesempatan berpikir. Makanya wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam. Famah bilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini adalah jeda berpikir, bukan urusan ridho bil kufri asar bah. Oh itu kowe khawarit utek-utek. Mulane khusyuk Umar ini dikurangi. Mikire sing dhuwur, ibadahe sing dhuwur, khusyuke dikurangi. Penting gak maksiat. Sing penting mboten apa? Maksiat. Karena agama ini mulai dulu ditolong pakai hujjah. Qul falillahil hujjatul baligh. Jadi dulu tuh Nabi itu kalau nerangkan Quran misalnya gini, ada ayat gini, di surat Kahfi. Ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusihim. Dari pangeran, aku rapopo, ora pangeran rapopo, tapi saya harus punya bukti bahwa mereka pencipta langit bumi. Kata Allah, ma asyadtu ora nyekseni ingsun khalqas samawati wal ardi, bahkan wala khalqan fusihim. Bahkan saya tidak mensaksikan kalau mereka menciptakan dirinya sendiri. Nah, saiki Firaun misalnya ditakok iman abuka. Ini di bapak. Mulane bener Nabi Musa langsung nganggo jurus rabbukum wa rabbu abaikumul. Terus diam-diam mereka iman. Mereka mikir, Firaun pangeran, babai gak pangeran. Kan pangerannya terlambat datang. Berarti babanya dulu tanpa tuh. Kalau Yesus Tuhan berarti periode sebelum Yesus tanpa Tuhan. Jadi jelimet. Orang ono maksudnya Tuhan Bapak sing Tuhan tenan. Berarti ya sitok. Ora sido loro. Macam-macam. Sehingga orang-orang kayak saya termasuk yang berpikir Islam itu gak apa-apa, dipelajari di mana saja oleh siapa saja gak apa-apa. Asal Islam asal pasti akan yang dialami adalah balnat bil haqqi alal. Dan uniknya ini mujizatnya Quran. Banyak pendeta biarawati masuk Islam setelah penelitian perbandingan antar umat beragama. Tapi orang Islam yang jadi Kristen rata-rata wong desa sing terbelakang. Jadi cara kula ya ora dadi Kristen. Zaman Islam lah imane wis mukhtalaf alaih, mergo muqallid. Ya ta. Lho coba imannya wong desa-desa sing ora tau nador, ora tau salat, ora tau nador, ya ora tau roh Nabi Muhammad wong ndi lahir ning ndi, pokoke Islam iku mergo KTP. Islam ini mukhtalaf enggak? Oh mukhtalaf alaih enggak cara ulama? Enggak, jawab saja. Mukhtalaf alaih bisa saja dia jadi Kristen cara ulama ya ora pindah agama, mau pancen ora tau Islam karena Islamnya muqallid, banyak ulama yang mengatakan tidak sah. Paham ya? Islam itu harus bin nadoris sahih, dia harus pernah mikir yang benar. Sementara yang masuk Islam dari kalangan non muslim rata-rata yang terpelajar apa awamnya? Terpelajar. Itu menunjukkan bahwa Islam siap kompetisi. Karena tadi pasti yang terjadi bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Ketika kebenaran ini datang pasti menghancurkan kebatilan. Coba sekarang dicek saja. Nah, karena saking PD-nya Quran, PD-nya Rasulullah, Nabi ngekei waktu jeda. Jadi waktu jeda itu ibarat kue dia anak kayak Mike Tyson kuat, tukaran ambek cah krempeng bocah SMA. Kira-kira kue kesusu misah apa bareng? Kok kira khawatir anakmu?
Nah kira-kira seperti itu. Barang hak kompetisi barang batil lah mesti menang sing. Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau Islam itu kompetisi dengan non-Islam dalam hal hujah ya. Bukan kehidupan mapan, tapi dengan dalam hal apa? Hujah. Argumentasi. Tentu logika argumentasi satu Tuhan dengan banyak Tuhan kira-kira akal gampang terima mana? Satu Tuhan. Ning dinggon jago ya sitok, pemenang itu sitok. Kan gak iso lho bahwa pemenangnya 3. Jadi aneh. Ya finalis 3 mungkin, tapi yang didumeneh tetap. Tapi nak hure pemenangnya kan aneh. Sehingga kita tidak perlu khawatir ketika agama ini dikompetisikan dengan barang batil. Itu yang dimaksud kulat apa? Seperti itu. Kulillah terus wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim. Kira-kira maknane wis gak apa-apa, kowe mikir Islam, cek mikir kafir, tak serahno kowe, mbok sing sesat. Lah iku ora kok Kanjeng Nabi mamang ning kebenaran Islam kok ora ngekeki kesempatan non Muslim berpikir Islam secara apa jernih. Toh kok nek wis berpikir jernih pasti ja'al haqqu wa zakat. Ini jelas gitu. Jadi makanya Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Al-Qum, itu sering saya pelajari. Itu ada kitab Hudnah, kitab perjanjian damai dengan non-Muslim. Itu beliau cerita, ya ada hanya Imam Syafi'i, hampir semua ulama cerita. Saman pernah dengar perjanjian Hudaybiyah? Ada yang dengar? Perjanjian Hudaybiyah itu kan merugikan Islam semua. Di antara perjanjiannya gini, Nabi itu sudah di pintu masuk Mekah di Hudaybiyah. Itu perjanjiannya apa? Kalau orang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Karena Islam itu tidak habitat asli. Karena habitat asli orang Mekah itu kafir. Cara pikirannya mereka, ini tentu cara pikirannya mereka. Tapi nak wong Islam masuk lagi ke kafir kon ngebarno, karena berarti kembali ke habitat. Paham ya? Iku Nabi yang muni ya, gak apa-apa. Umar gremeng, masyhur. Saking gremenge Umar sampai alas tabi Rasulullah. Jenengan tesi Rasulullah. Jadi Nabi jape bala ya aku cek Rasulullah. Nah, tapi kenapa bikin perjanjian falimatu tidaniyatalana? Kenapa bikin kehinaan pada kita? Ini kan perjanjian yang menghinakan kita. Jawab Nabi ya, ana Rasulullah wala yudhi adillah abadan. Aku itu Rasulullah. Gak ngarah di baro pangeran. Abu Bakar Umar ya gremang-gremeng. Abu Bakar parani. Cara kowe dekne cek Rasulullah. Abu Bakar ya gua Rasulullah. Ya dekne cek Rasulullah. Tapi kenapa bikin perjanjian yang merugikan kita? Itu lucunya Abu Bakar itu punya kalimat yang seperti siapanya Nabi, padahal tidak janjian. Gua Rasulullah, wala yudhi Allahu abadan. Ini ku Rasulullah. Orang Bakar di barokahnya. Umar semuanya dek. Wah ini kok bodoh. Terakhir kalimat Abu Bakar yang saya hafal sampai sekarang. Saya hafal betul kalimat itu dan akan saya hafal sampai saya mati. La tadkhul bainahu wa baina habibi. Pokoknya angger aneh-aneh. Itu jomel-mel. Itu urusannya Kanjeng Nabi kekasih itu. Karena ini perjanjian sing unik. Sayyidina Ali sing cerdas-cerdasnya sahabat Nabi sing disebut babul ilmu ora paham. Sampai Sayyidina Ali masyhur. Pertama perjanjian mbek Suhail bin Amr. Nggih sinten Suhail bin Amr iku utusane wong kafir jenis Suhail. Iku perjanjian Nabi hadza ma shalaha alaihi Muhammadur Rasulullah kufar Quraisy. Tulisan pertama TK sing ditulis Sayyidina Ali nyen wis pinter zaman itu iso nulis. Ini perjanjian Muhammad Rasulullah dengan kafir Quraisy. Jadi Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau kita yakin dia Rasulullah, tidak tak perangi tuh. Tulis Muhammad bin Abdillah, jangan pakai Rasulullah. Terus dari Kanjeng Nabi, busak li. Terus dari Ali, moh kalau buat ngarah busak. Wong kok busak status Muhammad Rasulullah. Wong kok busak gendera la ilaha illallah kira-kira ngono cara. Bisa curang-curang. So kayak aku ngomong ngono, iki ngomong ilmu. Kowe lho sing nafsiri. Jadi Sayyidina Ali zaman itu orang ormas, pokoknya dia itu jujur lah. Kira usah cangkem elek. Misalnya gue cangkem elek biasa, wis bakat, no. Aku mau wong kok ngapus tulisan Muhammadur. Jawab Sayyidina, tapi mereka tidak mau. Lau alimna annaka Rasulullah ma qatalnaka walakin itu Muhammad bin Abdillah. Tulis li, iku hapus. Enggak ya Rasulullah ndak hapus. Jajar Kanjeng Nabi, julani, tanganku cekelno. Cekelno mergo Nabi ra iso maca, cekelno tulasin aku sing hapus. Karena Nabi mulai hapus. Nabi ku yo lucu ngene kan. Masuk tak hapus aku yo tetep Rasulullah. Ya tak ngerti. Kamu
Jadi ya wong tulisan wae pas dihapus aku ya tetep bersuwene. Sayyidina Ali mulai nopo iya ya. Jadi Nabi itu rileks. Ora koyo kowe protang-protong gue. Kan jihad ya maksudnya gue ya mikir kabeh ono ilmu. Itu peristiwa napa Hudaybiyah. Akhirnya ditulis ada masalah Ali Muhammad bin Abdillah. Singkat cerita, Abu Jandal itu anak Suhail. Abu Jandal itu lama sekali disiksa orang kafir karena Islam di komunitas kafir Mekah. Melayu itu moro Kanjeng Nabi itu ijek. Apa jenenge mukoyat dan mari biasa bahasa Arab. Di borgol. Oh, di borgol. Rono itu cek borgolan. Borgolan nangis ya Rasulullah, saya di Mekah itu disiksa. Izinkan saya ikut engkau pulang ke Medina. Suhail itu dia anak Abu Jandal bin Suhail. Terus Kanjeng Nabi diomongin Nabi Suhail, "Hada ya Muhammad, awalu ahdin baini wa bainak." Iki awal perjanjian, buktekno nak kowe komitmen yang perjanjian. Nangis Abu Jandal, mergo Kanjeng Nabi, "Ya Abu Jandal, kamu harus kembali ke kafir Quraisy. Aku itu nabi, ra tau nyulayani janji. Tapi nanti saya disiksa lagi, saya difitnah agama saya lagi." Kanjeng Nabi ngendikan, "Wes kowe balik wae ning kafir Quraisy. Balik. Iki sesuai perjanjian. Fasayat alulaka kharojan wa makhrojan." Kok Allah mesti gawe jalan keluar. Tapi ada perjanjian yang menguntungkan Nabi. Dalam waktu 10 tahun orang boleh diskusi Islam. Ini yang perlu kita catat. 10 tahun orang yang mendiskusikan Islam di komunitas kafir Quraisy harus disahkan. Mereka bilang oke. Yang kau ini diskusikan sesuatu yang nggak punya akibat. Paham gini, yang penting itu Nabi ketika Nabi mau untuk orang boleh mendiskusikan Islam. Kalau bahasa saya itu oleh menjadikan Islam jadi studi. Paham ya? Wah, akhirnya kafir Mekah itu biasa diskusi Islam. Pangeran pantesi hubal apa Allah? Kan yo ora level. Hubal ku watu sing matung yo apa Yesus. Lahir ning bumi di bumi nih. Pokoke akhirnya ono besar-besaran diskusi Islam. Akhirnya semua wong kafir sing berdiskusi Islam itu udah masuk Islam. Termasuk sing nggih perjanjian. Oh, pusing. Nah, kira-kira wong ekstrim-ekstrim gelem gak nampa ilmu ini? Kan gak seru. Yang khusyuk ora ya lagi iki mau paham gitu. Iki masalah. Lah Umar iku pancen preman, mantan preman ya Umar. Bareng Abu Jandal ngono. Jare Umar. Kenangane Umar. Wa ana udnika imasai fil Abi Jandal. Asa ayat ribabi abah. Umar kan go pedang. Go pedangnya kan yang selontongan. Paham ya? Dia ini marek Abu Jandal itu maksudnya kayak isyarat pedangnya itu lo gue baca apa. Jadi Umar itu tuh mental preman ya, mantan preman. Jadi aku pas Nabi apa ngusir Abu Jandal kon balik ning Quraisy. Pedangku tak parekno ning tangane Abu Jandal. Nak menawa dijupuk dene gue baca bapak. Iku pikirane kok. Jebule ra gelem dene. Jadi masih Umar harus percaya nak Nabi ku Nabi tetep mikir bener gitu. Gorok yang ngene Tapi Abu Jandal menawa gak nyaman pilih bapak kandung. Jadi Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Kenapa tadi saya ngritik Khawarij? Saya ulang lagi. Ketika Sayyidina Ali perang be Muawiyah, perang itu takdir. Sini ra cocok wis takdir, kira usah ngritik. Perang itu takdir. Wong ora oleh tukaran mbek dulur, tapi nek swayahe delalah yo. Tukaran rebutan warisan mbek calon bojo macam-macam. Swayahe wis tetep sampean mbek aku ini cara beda pilpres ayo tukaran. Cuma aku ra pilihan ya kowe ra tukaran ya. Jajal misal aku milih nol. Ya aku gayamu menurut aku jajal beda pilihan wae. Gaya tok kon. Cara aku beda nol karena sensitif wae. Sensitif. Gaya tok kan menurut aku gaya tok. Tapi lumayan. Singkat cerita itu akhirnya sinten Umar sampai sinten Abu Jandal. Singkat cerita ngalami seperti itu. Ya, napa ngalami seperti itu. Akhirnya 10 tahun semua orang mendiskusikan napa? Akhirnya do Islam. Wes Islam karpe dhewe terus akhirnya perjanjian itu dibatal-batal dhewe.
dibatal-batal. Sampai anak Abu Jahal jenenge Ikrimah bin Abi Jahal. Iki mateni Nabi. Gak sido. Terus ketika utusannya Nabi metu ya Ikrimah mau diomong ngene. Misluhu la ya jalul Islam. Kula jak apal ta iki. Pantese dekne iku ya ora kok roh Islam. Ikrimah akhirnya mikir. Akhirnya dia masuk napa? Jadi akhirnya Islam jadi masif lewat kesempatan berpikir. Artinya apa? Perjanjian apapun yang merugikan Islam cara zahir, angger ono waktu jeda pasti pada akhirnya uang memilih Islam. Mulane kita ini ahlul ilm harus kampanye dengan kul falillahil hujjatul balighah. Islam itu dibela dengan argumen. Hujjah itu argumentasi. Suatu saat walhasil Ali akhirnya tukaran di Muawiyah, Sayyidina Ali tukaran di Sayyidina Muawiyah. Bareng tukaran jeda itu gawe perjanjian. Hada masalah alai Amirul Mukminin Ali ma'a penguasa Irak Muawiyah. Wong Khawarij gak setuju. Usul. Wong Khawarij itu zaman itu pro Ali zaman itu. Ya Ali ini tidak fair. Ini perjanjian apa? Ora ono Qur'ane. Jadi mulai dhisik yo sering ngomong ora ono Qur'ane. Kena kepengen hafal Quran juga Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali enteng oleh maca ayat. Awas ngapal Quran agak paham. Sini. Sayyidina Ali terus enteng pas iku Sayyidina Ali cek rong duka. Wong Khawarij tadi diomongi ngene. Qala ta'ala wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wong lanang wedok jejodhonan. Nggih lanang wedok jejodhongan suami istri wis padha neke padha ora kepen roh raine. Iku nak tukaran kudu kirim media mergo ora ini saling wis po bojomu wis ora kowe ora kriten meneh kan ngono kowe ora bojomu wis padha nekil contoh yo kan tau begatan wis dadi pengalaman dadi dene populer di bakas Quran masuk wong di bakas Quran wong apa iku wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Jika terjadi pertentangan suami istri dan saling enek delok raine, maka yang lanang kirim delegasi, sing wedok kirim. Terus Sayyidina Ali duka. Wa hadza amru rajulin wa imra'atin. Fa kaifa bi amril ummah. Urusan lanang wedok jejodhonane butuh hakam, butuh media. Apa meneh baini wa baina Muawiyah wa amru Muhammad wa amru ummati Muhammad a'zamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat ini lebih ekstrim timbang urusan lanang wedok. Iku wae nganggo media, apa meneh umat Kanjeng. Sakire wong Khawarij kleseng guys. Iya ana Qur'ane. Jadi karepe wong Khawarij itu Qur'an yo sing sorry kalau ada konflik. Yo ora ono lan ono Qur'an yo nanti saiki rong khatam mergo men ngikuti. Sesuk Qur'an bakas WA, bakas medsos. Paham ya? Lah nek kabeh Qur'an textbook kan kudu iya hukumnya ngaji Jalalain, ono komentare WA, milih 0 berapa, ono komentar. Yurau, ono iku mau cukup ayat apa? Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Lah yo urusan suami istri konflik kuwi butuh media. Kok aku mbek Muawiyah ora butuh media. Lah saiki gak sing sitok mana ada Qur'annya ndak? Sing dibantah ya ora roh. Padahal asline sing takok mbok bodhone ya ora roh, padha ora roh ya Mas. Tapi alhamdulillah padha ora roh tak apik. Timbang muksoroh publikly itu satu. Baru wong Khawarij itu sendiri terus Sayyidina Ali masyhur ngendikan. Apa kalian ingat ketika Nabi yang Sayyidul Khalqi sing Afdalul Khalqi perjanjian dengan Suhail bin Amr? Kita ingat ya Amirul Mukminin. Suhail itu kafir tau, dia kafir pasti. Lah iya. Wong Kanjeng Nabi Afdhalul Khalqi tahu perjanjian mbek wong kafir rupane Suhail, apa meneh aku mbek Muawiyah. Padha wong Islami kok ora oleh gawe perjanjian. Kok pikiran Khalid kudu tegas. Apa? Sing salah sikat, sing salah sikat. Akhirnya do nangis sahabat-sahabat. Betapa alimnya Sayyidina Ali. Lan kula suwun perbedaan apapun di dialog. Nek ora usah di dialog wis bar. Serau sama melo-melo, engkau mesti barang aku ngalano barang. Nah pancen urung menang kalah tetep kuliah jema'u benana robbuna summa yaftahu benana bil khatong kok ijak ana pengadilan akhir. Lha opo ki kesusu ning donya kaya ora ana yaumul akhir. Wis clear yo. Paham ya? Paham ya? Yakin? Alhamdulillah. Yakin paham atau yakin bingung? Yakin paham ya? Yes.
Lah ya dadi ayat iki maksudnya iku ngono lho. Ayat iku mas. Nah soal nanti ada boleh perang ya kalau umat Islam ditindas dan mereka nindas secara nyata ya kita berani melawan secara nyata. Karena cemen itu ya haram. Ya, tapi narono popo kok perang terus di kompetisi kebenaran kok perang ya ora usah. Selama dunia itu damai kita kompetisi saja. Hujah kita lebih argumentatif, hujah kita lebih hak, hujah kita lebih apa? Di ngapain takut kalah? Kita takut kalah berarti kita gak pede dengan kebenaran Islam. Iya betul. Langsung pede, pokoknya angker jahal hakku mesti bahasa apel. Yakin ya? Ya yakin guys, soalnya kita antara karo mendesak uning-uning. Pengucap sira Muhammad Aruni merono sira kabeh ingsun alimu tegese merono sira kabeh ingsun. Alladzina ing wong akeh al-haq ngamadano sira kabeh bihi kelawan Allah syuraka ing dadi syuraka. Jare Allah, tunjukkan Tuhan-Tuhan yang kamu anggap setara dengan saya. Aruni alladzina al-haqtum bihi syuraka. Tunjukkan Tuhan-Tuhan yang kata kamu kapasitasnya sama dengan saya. Ya mesti ra ono. Misalnya Yesus lahir dari bumi, berarti di sini bumi. Firaun duwe mbah buyut, berarti Tuhan terlambat. Ada no pangeran, statusnya al-awwal, dat yang paling awal. Yesus paling keren tetep. Mulane Allah wani nantang kul aruniyal ladzina al-haqtum bihi syuraka. Tunjukkan siapa yang kapasitasnya sama dengan saya sehingga kamu anggap sebagai Tuhan. Tentu mereka tidak akan bisa. Kalau aja mengkonurut onek iku nolak lagu maring wong kafir anik tiba disyarikin saking nekatno sekutonan lagu kedhi Allah. Pasti itu gak akan terjadi. Karena selain Allah pasti jauh kapasitasnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujude kalah dhisik. Mulane kita nyifati Allah qadim, napa? Qadim, zat sing pertama. Kalau istilah Quran al-awwal. Sementara sing mbok arani Tuhan-Tuhan itu wujudnya kemudian. Wis orang arah jadi pangeran. Dan Allah fair takok aruni, apa? Aruni alladzina al-haqtum bihi syuraka. Tunjukkan ke saya siapa sih yang kamu samakan dengan saya kata Allah. Tapi ayat ini kira populer. Repot. Saged ayat-ayat Quran. Lalu kalau ngaji nganti ngene kok saged ayat api ngene kok ora populer ya. Mergo gak ngrejekeni. Pasti gak kena pidato. Ayat yang populer kan sing ngrejekeni, apa? Muga-muga dadi suara pangeran. Amin bias keliru. Aku ratu karo sami ini, Gus. Sampeyan tak cerita niki cerita rasa tersinggung, biasa wae. Tersinggung kok cawe itu wae. Ahmad bin Hambal itu nemu itu sering yasinan lu diamuk. Tapi ora kok perkara yasinan eno gak. Lah apa Quran iku mbok yasin tok. Engko liyane yasin iku protes. Jadi Ahmad bin Hambal itu duwe naskah jenis Shikayatul Quran. Sebenarnya Quran wadul ning pengiran. Maka sing sitok diwaca terus sitok ora. Jadi nek kowe mau waca yasin tok liyane protes. Jibril ya protes. Kok dadi yasin tok. Elengku yo 114 surat ujug dadi yasin. Ya dadi ya tapi kowe kiai tetep ono bener is al-maisur la yaskutu bil maksur. Ngapal yasin wis pira-pira ono sing diapali. Tapi ku ora kondisi ideal, tapi betul kondisi ideal. Karena tadi Quran itu inginnya jangan semuanya mahjur, enggak boleh Quran itu ditinggal. Ya oke, meskipun masyarakat kita sering yasinan, sering kulhu, tetap surat-surat ini kita pelajari ya sakadari. Ben guling-gulingan, enggak ada Quran yang ditinggal. Bener kata sadate bapak kula, ibu kula ngantos saniki duwe adat masyarakat itu maca Quran khatam. Jadi bar maghrib itu yasinan maca Quran urut. Dia sampai khatam. Ya ono sing maca rong ayat, sayat butuhe itu jangan sampai ada Quran yang ditinggal. Karena tadi ternyata kayak tadi Mu'in bin Adi imannya itu karena ayat amkhuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bala yuqim. Akhir kanjeng Nabi gak kuat. Ini ngono Nabi pas salat maghrib gak kuat, sumpah. Ya Muhammad, ma tarok tali aklina saya. Waktu tepunten. Mereka oleh membombardir Quran kayak gitu sudah gak apa-apa kata Allah. Saya ada Tuhan gak apa-apa, tapi tunjukkan siapa yang gawe langit bumi. Pedaran segala bumi Yesus lahirnya ning bumi. Lata hubal wis ana ning bumi. Sopo aja sing dadi pangeran sopo? Ya sing gawe langit bumi. Lah apa kowe sing gawe am khalaqus samawati wal ard. Kita kok ngaku gawe ya kowe ra gelem balayu. Umpamanya nyatanya ya udah sadar ora melok. Enggak. Kayak apa Quran menggiring hujah?
Napa menggiring napa? Mulane wong cerdas-cerdas kok Sidina Umar sekali krungu toha ma anzalna alaikal qur'ana napa? Litasqa illa tazkiratal lil itu iman. Mergo wis entek uteke wis entek. Nggo ngadepi Quran. Coba misalnya sampean tak banding. Muga-muga niki dadi barokah sampean ngaji. Wa dzariyati dzarwa. Ngono iki. Dzariyat iku sangka jamak muannas sangka kata dzarra. Dzarra itu kekuatan terkecil. Dulu orang bilang itu nuklir. Sekarang orang bilang molekul apa? Nuklir atau apa itu? Atom atau apa? Sang sore atom itu betul-betul sing napa? Soalnya atom lah. Atau partikel apa? Partikel atom. Dan semua kamus mengatakan demikian. Ini rungono tenan. Wa dzariyati dzarwa, demi kekuatan kecil yang dahsyatnya luar biasa. Itu dzariyat. Wa dzariyati dzarwa, fal hamilati mikro. Kemudian kekuatan kecil ini bisa menggerakkan apa saja, bisa menanggung apa saja. Kayak kekuatan mesin itu kan disebabkan satu hal yang kecil. Misalnya platinum, kemudian bisa menggerakkan pesawat, gerakan hal-hal yang besar. Fal hamilati, terus mikro, fal jariyati yusro. Kemudian lewat kekuatan atom itu bisa menjalankan apa saja. Fal jariyati yusro. Kemudian fal muqassimati amro. Kemudian urusan di dunia bisa tersalurkan. Muqassimat itu mendapat porsi sendiri-sendiri. Orang yang disuruh komentari Quran zaman itu ada Utbah, ada Walid, ada beberapa Robi'ah, ada beberapa tokoh kafir. Wis tak utek. Sampai mendingin. Piye carane komentari Quran? Ora iso, ora iso. Wis pokoke pikir supaya iso. Lek ora iso, bukan pikir. Sehingga mereka rapat tuh bakas ra iso. Lha iku sing disebut Quran innahu faktara wa qaddar fakutila, kefakot dar summa kutila, kefakot dar summa nazar summa abasa wa basar summa adbar wastakbar. Mergo dikon mikir ora iso. Wis tak komentari penting cangkem elek. Ora iso. Terus akhirnya Walid itu jujur. Inna alaihi la halawa wa inna a'lahu la musfirun wa inna asfalahu la muhdikun. Ora iso. Didelok kok dhuwur ya apik kok iso. Ora iso. Wis iso dikomen. Sak ngono nyewa wong. Singkat cerita terus nyewa Musailamah kon ya. Cek kowe sing ahli sihir tandingi. Musailamah itu wong banyak cageblek, elek cageblek. Iku dekne ngerti Quran ngono sing dieling ku akhire, napa? Jadi dianggap notek tok, apa? Akhirnya gaya tandingan gini. Lu apal, tapi aja arane aku penggemar Musailamah lho. Kok pepe apal kok arane penggemar sembrono. Disaingin. Wa zari'ati zar'a fal hasidati hasda fal khabizati khubza lagi mati lukma. Jadi artinya mengenai dia mergo butuhe mau akhirnya tak ngono. Jadi artinya akhirnya wazari ati zar'a demi wong wedok-wedok sing nandur. Berarti tandur urusane wal hasidati hasda demi wong wedok sing manen. Barang berarti panen ya fal khabizati khubza didadekno roti. Bareng fal lagi mati lukma terus dipangan diuntal. Terus jare sing yo lagi apa-apa. Wong stres. Mereka lah yang melane iki lor ngaji bae jenengan. Jadi kowe aja geman darani mukjizat Quran perkara akhire modal tok roh tok. Kowe berarti kowe cek koyo Musailamah. Jadi kowe nak ngalem mukjizat Quran aja mbok delok pepe akhire dal kabeh roh. Aja ngono, nak ngono Musailamah wae iso, paham. Jadi mukjizat Quran yo kok kualitas mana dengan lafaz sing fasoha. Ora kok akhire tok gampang, mak irama wae iso. Angger akhirnya kabeh paham ya? Iki penting kalau aturno. Dadi gak usah khawatir nek ana kompetisi agama ini. Sehingga aja geman kendarane nabi ngekeki jeda perkara dibayar jizyah niku mboten. Tapi memang Islam ini siap didiskusikan engko mesti ja'al haqqu wa zahaqal. Paham ya jelas. Nah misalnya mau Quran sering aruni cara bahasa Indonesia nih tunjukkan ke saya. Kul itu coba argumentasi kamu apa ketika menuhankan itu apa alasannya? Dan Quran sering dengan kata aro'aitum aruni artinya silahkan kamu berpikir sesuai pikiran kamu. Tapi buktikan kalau pikiran Anda benar. Nah, saya ini gak orang Islam itu otoriter, sing santri ini saya iso debat. Malah mikir, serap penting-penting dipikir. Serepot. Hukum kudus sepuro pangeran, wis ben. Rasa amin wis ben. Tobaté wong salah, tobaté wong diutang nyaur tak istighfar aja. Nyaur, bar nyaur lagi istighfar. Tobaté wong bodho ngilangi lagi istighfar. Enak langsung istighfar. Lah yo tobaté wong kodok salat subuh iku salat subuh sik ta istighfar sik.
Tobaté bodoh pinter sih apa istighfar sih? Lah maksudnya kula ora istighfar urutane ora istighfar sih ngono lho. Mungkin aku yang tersirat, Gus Pak melarang istighfar, bocah kok fitnah ya. Seneng kok tukang fitnah. Tapi cara aku minta aku ya ora pengaruh. Aku nganggo hak para pengiran tak pasutno ora dadi wong. Aku pede, ora senang hukumnya pengiran. Kalau sing lawan tetap lo nganggo hak para pengiran. Meskipun dia akan saya pakai setiap saat, tapi terlalu tetap. Karena nggak boleh orang melawan Quran itu udah boleh. Sak goblok-gobloknya saya itu sering baca Quran, artinya sering kalimat saya itu kahanane maknane Quran. Sementara sak pinter-pinteran itu rapal Quran, tetap pikiran dewi, utekem dewi. Iku mbok bela-bela utekem dewi, iku saya wahyu ke setan. Mbok bisikan kok. Lah iya, coba orang ndak hafal Quran, apapun cerdasnya itu kan pikirannya sendiri, ya betul. Dibela-belain kayak apa pikirannya? Misalnya Islam tuh harus menang. Kalau Islam kalah itu maksudnya bayangan menang oleh kamu itu kan mengalahkan negara, mengalahkan. Tidak ada di Quran. Kalau ukurannya Islam mengalahkan negara, berarti nabi-nabi yang dibunuh salah dong. Nabi Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh, apa terus kalah? Indawa tidak kalah. Hakikatnya orang Islam yang terbunuh pun tetap karena penjaga kebenaran itu menang. Sekarang orang para mati syahid di perang Uhud itu menang apa kalah? Tetap menang itu. Nah kalau kamu ukuran menang itu mengalahkan, berarti orang yang mati syahid kalah, dan kalah berarti batil. Nggak boleh mengukur kebenaran dengan cara seperti itu. Nggak boleh. Ukuran kebenaran atau kemenangan adalah kepakeman kebenaran pakem. Yusab itu walladzina amanu bil qaulis sabit. Ada kalimat yang kamu pertahankan sampai mati, dan kalimat itu ada sampai akhirat, yaitu kalimatul haq, kalimatul tauhid. Dan disebut kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala. Disebut yusabbitu walladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah liyane pangeran kan gak mungkin al qaulu sabit, omongan sing abadi gak mungkin. Ora mungkin toh, kan? Misalnya Pak Karno presiden, nanti di akhirat sudah ada presiden. Sekarang orang yang kaya raya, nanti di akhirat masih kaya raya enggak? Semua status manusia pasti gagal di akhirat. Misalnya kayak darah Gus Baik wong alim alamah misalnya, atau Mustafa wong alim, nah akhirat hilang semua, semuanya dicabut sama. Sing suga ya wis kere, sing alim ya wis kabeh butuh wahyu, butuh syafaat, semuanya kere. Bahkan sing diklambi wis udo kabeh. Yusaruna sufatan auratan, ketika digiring kemudian udo kabeh. Sampai Aisyah sawatah kula ra isin, sebenarnya wong ra ono isin, go sibuk deh. Lagi gempa kok Jogja wong kok adus langsung mlayu akeh. Ya ora ono wong kok berdel, delok. Berarti status sing ijak mau status kalimatu haqqin alaiha nahya. Zaman ning donya Allah ya pangeran, kok ning akhirat ya pangeran. Zaman ning donya Allah sing ala kulli syai'in qadir, ning akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Zaman ning donya Allah sing al-fa'ilul mukhtar bisa melakukan apa saja, zaman ning akhirat ya Allah sendiri yang melakukan al-fa'ilul mukhtar. Disebut sabbitu walladzina amanu bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku kemenangan sejati, yaitu ning dunya kowe nyekeli kalimatu haqqin sing soben yo abadi ila yaumil kiamah. Mulane soben mlebu swarga ya padha. Ning dunya ya alhamdulillah tetep lillah, nanti di akhirat ya alhamdulillah. Maka gak ada kalimat lain yang kita kenali kecuali kalimat-kalimat itu. Disebut wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amal. Wal baqiyat kalimat sing abadi yaiku wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga harus kita pertahankan dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ketika kita di dunia kayak ini subhanallah walhamdulillah, kalimat ini ya suci zaman ning dunya sampai akhirat ya subhanallah walhamdulillah. Iku jenenge yusabbitu walladzina amanu bil qaulis sabit. Jadi kowe ora usah kuwatir. Ya, tapi ngene-ngene iki silang sama malah wong komentar. Kalimat itu termasuk tahlil, berarti bid'ah. Sing sitok darani ora ono sunah Rasul Nabi ra tau tadi. Nabi ra ono sing ngundang. Akhire Nabi opo kok tahlilan ku bisa. Sembrono. Wong sak kula kon tahlilan wis sembrono malah kanjeng Nabi opo. Wis ora usah ngono pokoke. Wong isih ana pangerane lha opo ke kesusu hukum iku bid'ah lha opo sampeyan jek ana keputusane. Kowe yo aja nyalano sing nyalano kuwi sampeyan jek ana keputusane pangeran wis kali-kali. Wis ngene ra usah geger. Sok ketemu pangeran cocok. Mau pas ketemu Gusti, hukumnya tahlil seperti. Tapi
kowe soben ketemu kira ora kober takok iku. Mergo kowe sing tubir neraka, sak kober takok iku sak kober. Mesti tukang salim ya Allah salim. Paling pangeran gak situ takok iku. Aku yakin, ayo do kober takok to kira-kira sampean. Kober to. Ayo. Kawan itu. Oh, baru wis ning tubir neraka. Sak kober ngene. Padahal nak kepen takok konfirmasi ya sampean. Kowe ora usah ngono, barang-barang sing furu ya ora usah didebatno. Sing tahlil ya keben, sing ora ya keben. Sing penting ora maksiat. Sing penting mboten apa? Maksiat. Jadi kula suwun sangat. Jadi kebenaran ini abadi ila yaumil kiamat dan mulai dulu kebenaran dijaga dengan hujjah. Itu disebut qul falillahil hujjatul baligh. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa mun nek bener mesti dadi sibghatullah. Kayak apa Uni Soviet, kayak apa kooptasi ateisme di Uni Soviet. Semua orang dikooptasi jadi komunis. Saya punya videonya dan saya punya teman orang-orang dari Uni Soviet lewat Al-Azhar. Saya memang nggak pernah di Al-Azhar, tapi banyak teman-teman yang peneliti yang termasuk datang ke rumah saya. Itu cerita begini. Saya dikasih video orang-orang ketika Uni Soviet caranya mengajari anak kalimat tauhid itu di basement karena dikooptasi Uni. Tapi pangeran kuasa. Uni Soviet bubar, Ceknya langsung lahir sebagai negara Islam, Uzbekistan lahir sebagai negara. Lu umpama zaman dikooptasi Uni Soviet kok gak diajari logika Islam, mereka kepengen negara Islam tanda? Enggak, itu barokai ilmu, barokai belajar. Sehingga ketika dikooptasi Uni Soviet, mereka enggak terlintas berpikir ateisme atau nihilisme, tetap berpikir tahu. Cuma kalah mereka setiara. Bareng Uni Soviet bubar lalu jadi negara Islam, itu Ceknya enggak Uzbekistan. Banyaklah. Itu menunjukkan betapa saktinya ilmu, betapa saktinya ilmu. Saya ini wong dora seneng ilmu, senengane gerakan. Ya semua seramai omelo, tapi ya keben dunia wis ben rame, ismane dunia digawe ben rame. Tapi kalau mau de contoh, betapa enggak saktinya kebatilan. Wong Uni Soviet negara kuwasa, kok gak iso memaksakan paham ateisme ning wong Islam. Bahkan ketika Uni Soviet bubar langsung itu jadi negara piye gitu. Iku saking sektine ilmu. Kenapa saking sektine? Kaya pancen Allah menjaga Islam kula lumma syuhada akumul ladina syahiduna anna wa harrama fa in syahidu fala tasyadhum. Kalau mereka punya saksi silakan saksinya datang. Jadi Allah itu sering menantang argumentatif. Kalau kamu ngaku Tuhan, tunjukkan reputasi kamu. Kapan kamu ikut menciptakan langit bumi? Nara iso gawe utuh wis sirkun fis samawat urun. Ternyata mereka tidak bisa semua. Nego Quran malah ayat itu nih di kita bimingkop lihada wa asaratin min ilmin. Kalau kamu gak setuju Quran sebagai wahyu Allah, tandingi Quran. Gak apa-apa. Nah konya ini sitok ra iso urunan. Kul fa'tu bi suratin mim misli. Wes urunan. Nah iso dhewean wes bareng-bareng. Nak manusa tok ora cukup wis sak jinem jak bisa rebukan ngarang Quran. Kula ini istamatil insual jin. Ya mau barang dijajal nyewa malah dadi wazariat izar. Hasidati hasan. Falkhabisati ubza terus falakimati. Cari sing nyewa apa-apaan. Itu makanya bahaya kowe nak ngenali Quran mujizate mergo note po. Tapi aduh sering. Serasa terus-terus kan semalah karu-karu. Mun kula terus balik uti Allah iku al-aziz zat sing kuat. Al-Ghalibu dikse kang mesti menang. Kalau aja mengkono rot niku nentang lagu maring kufar, ani etika disariken saking nekatno anane sekutunan aku Gusti Allah. Balu uti Allah iku al-aziz zat sing menangan al-Ghalibu dikse kang menangan ala amri ing atase kersane Allah. Pasti Allah sekali ngersakno pasti terjadi. Al-Hakimu zat sing bijak. Kados Indonesia lah dijajah Londo 350 tahun. Apa Belanda bisa mengkafirkan orang Indonesia? Tidak bisa. Karena mereka imane bil ilmi, napa imane bil ilmi. Angger sing iso dikafir, mergo zaman Islame taklid. Jadi wong sing zaman Islame mukhtalaf aleh cara ulama. Imane taklid mukhtalaf aleh to. Mukhtalaf. Jadi hakikate ora kok hasil mengkristenkan atau mengkafirkan orang mergo zaman Islame we mukhtalaf. Ya, tapi ora usah melo-melo hukum. Kalau mau cerita asal Islam iku binadzar insyaallah gak iso di napa kafir.
Kalau aja mengkono rot niku nyegal lagu maring kufarane iktiko disarikin sane katno sarik mitraan lagu Gusti Allah. Sebagai Allah ora ana tandingane. Balwa balwa te Allah. Balwa balwa te Allah iku Allah al-aziz tak sing menangan al-ghalib sing menangan ala amri ngatasi perkara Allah. Al-hakim itu sing bijak kita diriye ing dalem urusane Allah. Li khalqihi maring makhluk Allah. Walaupun mengorana ilahu Gusti Allah pesarikun apa sekutonan fi mulki ing dalem kerajaane. Jadi Namrud itu melete-meletene wong ngaku pangeran. Iku pangeran oleh mempermalukan Namrud tuh dileboni nyamuk. Ijek nyamuk itu sing sayape ilang sitok. Mergo nak nyamuk utuh kemuliaan. Dadi didolan nyamuk sing sayape wis ilang sitok. Iku mlebu kupinge. Cara saiki mbok DB mbok apa nganti mati. Iku pas ngelu iku njuk nutuki pasukane. Tutuki sirah. Tutuki kurang banter sing banter. Lha pangeran njuk nutuki pengawali. Jenenge Namrud itu pangeran njuk nutuki. Orang banter iku sing jadi pengawalnya Namrud itu nuduhi. Jadi pokoknya pangeran liane Allah itu kacau kabeh. Lah wong kafir Mekah malah lucu meneh. Dene iku mara hubal. Apa ibadah dalu-dalu. Jebule apa ana luwak nguyuh. Terus mending aila gunya bulu ali salaban masa pangeran yo luwak. Semarane kanjeng Nabi gak mak golek pangeran sing radio luwak. Jadi kalau barang batil mesti naik, barang batil mesti apa? Naik, serah karu-karu. Ya Fir'aun malah digambar meneh, parahnya Fir'aun. Fir'aun ada kebijakan bayi lanang Bani Israel kudu dipateni. Bareng ngono ndekne roh Musa iku seneng. Mane wa kadzalika nuri Ibrahim apa sing Fir'aun iku wa mana wa junudu ma kanu napa khodi. Dadi Musa itu malah di rumah ini. Lalu malah dia cita-cita mateni Bani Israel malah Musa itu di rumah ini. Mau pangeran tujuannya aku ben ngerti non Fir'aun itu goblok. Ya goblok tenan di kebijakan mateni Bani Israel malah rumah. Padahal dia mateni mergo berdasar omongane tukang condro ono geni ngobong kerajaan ini. Ditakwil nak ngono kudu mateni Bani Israel. Mergo sing ngruntuhno kerajaanmu bayi sangka Bani Israel. Dipateni kabeh. Malah sing jan calon pengalahkan di rumah. Lha iku goblok tak geblek. Paham? Yo mergo ora pangeran, ora pangeran. Srepet. Semolane sepena guys, wa yusabbitu wa alladziina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Terus kiai nglatih kita napa kalimat tu haqqin aliyana ya wa aliyana mut wa aliyana napa nubasu insyaallah taala minal. Jadi kalimat itu filosofinya luar biasa. Dia luar biasa, tapi diperdebatkan hukumnya piye lagi. Ya Allah, ya Allah. Serara. Wa ma arsalna orang utus sing sub. Al hakimu dating bijak fitat diri dalam mengoleh ngatur Allah li khalqi maring makhluk Allah. Fala yakun mongkorana iku lahu kedhi Allah basyarikun. Wong sing ngimbangi di mulki dalam kerajaan Allah. Selawase Allah itu enggak akan terkalahkan, enggak akan tertanding. Wa ma arsalna lan orang utus ingsun gak ing sira ila kafatan kecuali ing kabeh-kabeh alun minal nas. Udima den disinapa kata ila kafal istimam kono tenan. Linase maring manusia. Jadi ciri khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ning semua manusia. Mulai periode beliau sampai ila yaumil qiyamah. Sementara nabi-nabi mau diutus teng kaume masing-masing. Basyiron hale wong sing ngekeki berita gembira, basyiron sing ngekeki berita gembira bil mukminina kedipira mukmin bil jannati lan swarga. Wana ziron lan ngekei berita sing ngelingno mungdiron tegese ngeling il kafirina kedhe pira-pira wong kafir dingeten ngene iki ben sampean tambah kuat hujai. Kanjeng Nabi nate diutus maca Quran teng Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat Nabi nggih nate diutus pangeran sahabat kan maca Quran teng ngarepe Kanjeng Nabi. Ini ku Abdul bin Mas'ud. Ning ruang tenan. Dan yang diutus Allah itu surat apa coba? Surat Bayyinah. Napa surat napa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Terjemahan pokoknya itu begini. Orang-orang kafir baik dari kategori kafir Mekah, pokoknya kafir-kafir non semitik, kafir-kafir non semitik atau kafir yang kategori semitik yaitu ahli kitab, itu mereka tidak akan tercerabut dari akar agamanya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang satu kejelasan argumentatif. Al-bayyinah itu kejelasan argumentatif. Di situ tidak ada kata pedang, kata perang, yang ada itu al-bayyinah.
Jadi kalau ada perang itu karena kita mempertahankan, bukan min awalin amri, bukan pertama. Nah bayina itu apa? Kebenaran yang nggak terbantahkan itu bayina. Caranya gimana? Yaitu Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Apa yang terjadi? Saya beri satu contoh saja. Betapa hebatnya Rasulullah. Orang-orang Mekah itu mirip orang Cina. Tuhan banyak, dewa-dewi banyak. Karena pikirannya problem itu banyak, maka Tuhan harus banyak. Itu cara berpikir. Jadi ono Tuhan hujan, Tuhan petir, Dewi Kuan Im, Dewi Bahagia, pokoknya ono-ono itu. Jadi mirip-mirip orang Cina. Singkat cerita cara berpikir gitu. Ketika Rasulullah memaklumatkan, saya ini Nabi mengajak ke satu Tuhan. Ya memang syaratnya Nabi harus memaklumatkan diri. Saya ini Nabi mengajak ke satu. Apa kata mereka? Ajalal alihata ilaha wahida indaha adalah syai'un ujab. Muhammad itu piye pangeran kok mau sitok? Ini aneh. Wong urusan banyak utang akeh kok pangerane mau sitok kira-kira gitu. Cara kowe kan utang akeh kasus akeh kok pangeran sitok. Enggak cukup itu, harus pangeran harus banyak. Itu logika yang terbangun di kafir. Tapi setelah Nabi datang, mereka munfakin, tercerabut. Munfakin hanya tercerabut. Nabi terus datang. Mereka diberi cara saiki penyuluhan. Wahai orang-orang kafir Mekah, kalau kalian jadi pembantu, punya majikan satu sama banyak, milih mana? Oh ya milih satu, Mat. Kemudian majikan kamu banyak itu punya perintah yang beda-beda, punya selera yang beda-beda, semuanya minta kamu layani. Ambil satu majikan, kamu fokus. Oh ya majikan sitok, Mat. Terus kajian Nabi nerang, Allah adalah Tuhan kamu, Allah adalah majikan kamu. Jika Tuhan kamu banyak, maka perintahnya banyak dan kamu bingung. Oh kalau gitu sitok, Mat. Akhirnya mereka percaya Tuhan karena argumentatif, teori yang dikatakan Nabi sangat logis. Nah, itu yang disebut doroba wa matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal li rojul hal yastawiyani masalah langsung alhamdulillah. Di ayat itu pangeran sudah alhamdulillah. Jadi ketika ditanya, jika kamu jadi pembantu, kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda. Semuanya minta kamu layani. Dengan satu majikan yang satu perintah, milih mana? Milih satu majikan, Mat. Ya sudah begitu juga masalah Tuhan. Kalau Tuhan kamu banyak, seleranya beda-beda, kamu bingung. Maka Tuhannya satu saja. Oke, Mat, Tuhannya satu saja. Terus do Islam. Nah, saya kira uang rakop, benerang nong rakop. Ganyang, nerang nok barang kesuwen. Orang nok ngoniku munfakina iku terusane kata ta'tiyahumul bayina. Jadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakin. Tidak akan orang kafir baik yang semitik maupun non semitik mereka munfakin tercerabut dari agama mereka sampai hatta ta'tiyahumul bayina, sampai kejelasan begitu jelas itu datang. Lah Rasul siapa itu? Tentu yang paling sempurna adalah Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Yaitu Rasul yang membacakan Quran. Saya kira Rasulullah enggak ada al ulama warasatul anbiya. Dan syaratnya harus yatslu suhufam mutahharah, ulama yang masih baca Quran. Membaca lempiran-lempiran suci maknane Quran. Sekarang banyak ulama tapi sudah ada baca Quran. Kiai enggak baca Quran. Akhirnya pendapatnya sendiri. Dia enggak baca Quran. Logika yang dibangun ya pikirannya sendiri itu enggak boleh. Hanya tidak boleh itu tidak mewakili Islam. Maksudnya tidak boleh itu tidak mewakili Islam. Yang mewakili Islam ya yang yatslu suhufam mutahharah fiha kutubum qayyim. Paham ya? Jadi mau anu kula suwun. Supaya sampean ngaji jalalan wis bener. Kalau kitab ngalor itu. Jadi kesane cek yatslu suhufam. Soal ra paham insyaallah man tasabba bi qaumin fa huwa minhum. Kalau ra paham lah ibu paham insyaallah minhum. Ya, muka-muka rano swiping ngono ae. Angger mirip ya. Ya jare wong Jawa kan ngono, jare kedele sak pintal dicampuri krikil sitok. Krikile melok ditimbang, melok kategori kedele. Ya, tapi nek ana swiping ulang tetep dijupuk. Ya pokoke ngono ae, soe mantas sababi komen. Basiron wa nadhiron wal yakin aksara nasi tapi ne uta akeh manusa iku faro maka wilayah lamun ala ngerti sapa kufar. Maka dari kan Waya kulonan ucap sapa kufar Mekah mata iku kapan hadal waktu ta iki la janji. Jadi bila dadi kelantar janji siksa. Ancaman iku kapan? Ing kuntum la ono sira kabeh iso dikina bener kabeh fi filwati. Kul ngucap sira Muhammad ing ucapene lakum mi'atu yamin. Lakum tetep kedhi sira kabeh mi'atu yamin ti ono perjanjian ing siji dina. Sing latas takhiruna kang ora bakal mundur sira kabeh anu saking yaum saatan ing sak detik wala tas takdimun bi ra iso maju. Wong kafir Mekah malah nantang Nabi Mat, sok jek kapan iku terjadine? Lah wong nek suwaye mati ta wae kiamat ya ora iso maju, ora iso mundur. Tetep kita ini lemah.
kok nantang atur. Nek wis teko ya ora berbute. Iki jenenge lakum mi'atu yaumil la tastakhiruna fi sa'ata wa la tastaqdimun. Alaihi ing atase ikilah mi'at. Wa huwa ni dawi maksudi tapi wa utawi iki yaumul kiamat dina kiamat. Ya tapi tidak semua mufasir sepakat itu kiamat. Pokoknya kematian ya la tastakhiruna anu sa'ata wa la tastaqdimun. Jadi itu tidak harus kiamat. Atau ya kematian itu kiamat tapi jenis kiamat sughra mungkin makola.